Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam oleh Ibu Herlina MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Rahma dengan NIM 2305 1080202 kelas 23036, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun yang akan dibahas pada materi kali ini adalah yang pertama, konsep dasar ilmu pendidikan Islam. Kedua, tujuan pendidikan Islam. Ketiga, asas dan prinsip pendidikan Islam. Keempat, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Kelima, alat-alat pendidikan Islam. Keenam, pendidik dalam pendidikan Islam. Baik, langsung saja kita bahas ke materi yang akan dibahas. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. Pendidikan Islam mempersiapkan manusia untuk mengenal, memahami, menghayati dan meyakini ajaran Islam dengan syarat harus menghormati pemeluk agama lain guna terciptanya persatuan dan kesatuan umat. Secara konkret, pendidikan Islam mengandung 4 konsep dasar, yakni yang pertama, kegiatan belajar mengajar dalam ruang lingkup pendidikan harus benar-benar mempunyai target, tujuan, dan sasaran yang tepat. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya adalah pendidik yang mutlak dan kekal. 3. Pendidikan merupakan suatu program yang berjenjang dan mengalami peningkatan menjadikan peserta didik ke dalam suatu perkembangan yang lebih baik. 4. Peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptanya, artinya pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah. Dapat dikelompokkan bahwa dasar-dasar pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai kalumullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan utama. 2. Sumber Nabi. 3. Ijtihad atau yang sering kita dengar dengan perkataan para sahabat. 4. Kemaslahatan masyarakat. 5. Nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial. 6. Hasil pemikiran dalam Islam. Selain itu terdapat juga 4 istilah yang digunakan untuk menggambarkan makna pendidikan, misalnya tarbiyah, takdim, taklim, dan riyad. Fungsi ilmu pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki makna dan peran penting dalam kehidupan. Hal ini karena pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pendidikan sebagai upaya membentuk seseorang harus melalui proses panjang yang tidak serta-merta dapat diketahui hasilnya. 2. Secara khusus, pendidikan Islam yang bersumber dari nilai-nilai agama Islam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam proses perjuangannya. 3. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan keselamatan dan kemakmuran untuk kebahagiaan hidup di akhirat. 4. Pendidikan Islam meliputi seluruh bidang kehidupan manusia di dunia dan manusia dapat memanfaatkannya sebagai tempat menanam benih buah amaro yang nantinya akan dipetik buahnya. Teori, hipotesis, dan asumsi-asumsi kependidikan yang bersumberkan ajaran agama Islam sampai kini masih belum tersusun secara ilmiah. Pengertian tujuan pendidikan Islam dan fungsinya. Menurut Al-Syaibani, beliau mengartikan pendidikan Islam sebagai sebuah proses untuk mengubah sikap seseorang di dalam berkehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip dalam formulasi tujuan pendidikan Islam. 1. Prinsip universal atau syumuliyah. 2. Prinsip kesederhanaan dan keseimbangan atau iktisadiyah wa tawazun. 3. Prinsip kejelasan atau tabayun. 4. Prinsip tidak bertentangan. 5. Prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. 6. Prinsip perubahan yang diinginkan. 7. Prinsip menjaga perbedaan. Dan 8. Prinsip dinamis. Asas-asas pendidikan merupakan acuan atau dasar yang menjadi panduan untuk mencapai tujuan pendidikan. Asas-asas pendidikan juga dapat diartikan sebagai referensi dalam melaksanakan pendidikan merupakan komunikasi antara siswa dan guru, tujuannya menyampaikan ilmu pengetahuan yang bersifat akademik maupun non-akademik. Yang B. Asas-asas pokok pendidikan. 1. Asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani mempunyai tujuan yang harus dicapai oleh pendidik dan peserta didik, yaitu dalam pendidikan tidak ada unsur paksaan dari manapun, menciptakan suasana yang disiplin,
bersikap adil, membimbing anak untuk bersikap mandiri, memberi contoh yang baik. C. Prinsip-prinsip pendidikan Islam. Pendidikan didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengembangkan semua potensi yang ada di dalam diri para peserta didik dengan berlandaskan beberapa prinsip-prinsip tersebut, antara lain prinsip terpadu atau integral, prinsip seimbang. 2. Prinsip-prinsip pendidikan Islam, yaitu A. Prinsip-prinsip rumusan tujuan, prinsip universal atau syumuliyah, C. Prinsip kesederhanaan dan keseimbangan, D. Prinsip kejelasan. 3. Prinsip-prinsip rumusan kurikulum. Menurut Abu Dinatab, seyogianya prinsip-prinsip yang ada di dalam kurikulum pendidikan Islam yaitu 1. Memiliki hubungan yang erat dengan agama Islam. 2. Tujuan serta kandungannya memiliki sifat yang menyeluruh. 4. Prinsip-prinsip para tenaga pendidik. Tenaga pendidik merupakan salah satu komponen yang paling fundamental di dalam sebuah proses pendidikan, dikarenakan tugas yang diemban oleh para tenaga pendidik adalah mentransfer ilmu-ilmu yang dimilikinya kepada para peserta didik sehingga dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, prinsip dalam mendidik. Prinsip-prinsip yang harus dijadikan dasar oleh para tenaga pendidik dalam mendidik para peserta didik yaitu A. Para peserta didik bukanlah seperti orang dewasa. B. Para peserta didik memiliki pola perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, hubungan antara tenaga pendidik dan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip yang mendasari hal tersebut yaitu A. Humanistik, B. Kesetaraan derajat, C. Demokratis, yang terakhir lingkungan pendidikan. Adapun prinsip-prinsip yang melandasinya yaitu A. Integrasi antara para peserta didik dengan lingkungan tempat mereka berada, B. Kesesuaian dengan norma-norma tempat mereka berada. Dan satu lagi, prinsip pada proses evaluasi. Menurut Abu Dinata, beliau berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang mendasari evaluasi pendidikan Islam yaitu 1. Keadilan, 2. Objektif, 3. Kejujuran, dan 4. Keterbukaan. Pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. A. Pembinaan. Menurut Sutopo, pembinaan adalah suatu tindakan yang dimaksudkan dalam rangka perbaikan terhadap sesuatu tindakan yang pernah dilakukan agar menjadi lebih baik, atau sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak baik agar tidak akan ia lakukan karena sudah adanya pembinaan. B. Tanggung jawab pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam adalah upaya untuk membentuk kepribadian peserta didik baik dari segi keilmuan, pemahaman, dan pengalaman dalam keagamaan Islam yang berdasarkan atas prinsip-prinsip ajaran Islam dengan harapan terwujud pribadi yang sempurna. Alat-alat pendidikan Islam. Alat dalam pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka memengaruhi jiwa peserta didik agar dapat menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. B. Jenis-jenis alat pendidikan Islam. Para ahli telah mengklasifikasikan alat pendidikan kepada dua bagian, yaitu alat pendidikan yang bersifat benda material dan alat pendidikan yang bukan benda non-material. Selain itu, biasanya atau secara umum terdapat 4 jenis alat atau media pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dalam mengajar, yakni 1. Media visual, 2. Media audio, 3. Media audio atau visual. Tujuan penggunaan alat pendidikan Islam. Tujuan penggunaan alat pendidikan Islam adalah 1. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. 2. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi. 3. Menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam penggunaan teknologi. 4. Menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan. Pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik adalah seorang profesional yang pekerjaannya khusus menyampaikan atau mengajarkan, mengevaluasi hasil pekerjaan yang sudah disampaikan kepada peserta didik di sekolah. Pendidik dalam lembaga pendidikan adalah salah satu unsur utama yang berperan dalam kelangsungan dan keberhasilan pendidikan. Landasan Islam tentang pendidikan, Surah An-Nahl ayat 24 yang berbunyi di bawah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum maza anzala rabbukum
Qalu astirulawalin. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang dahulu. Fungsi pendidik menurut Kumala 2014, fungsi pendidik adalah 1. Mendewasakan peserta didiknya, 2. Memberi dorongan agar peserta didik mau mengembangkan bakat atau potensinya, 3. Memberikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, 4. Menjadi pengganti orang tua peserta didik saat di lingkungan pendidikan. Baiklah, selesai sudah pemaparan hasil dari kerja saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.